Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin membahas mengenai administrasi pembangunan tentang program IKN yang terdiri dari Anesca Tania, Albaria Merzudi, Bunga Angela, Gina Husnita, M. Farel Agustian, Mutia Siva, Reva Atusania, Rosa Octavia, dan Zelda Sri Fitri. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan langsung ke topik pembahasan. Nah, secara umum, pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN merupakan salah satu langkah besar pemerintahan Indonesia yang menuai banyak pandangan relatif dari berbagai elemen. Basis pembangunan IKN secara gamblang telah membuka potensi baru untuk diuji kualitasnya sepanjang waktu, atau diprediksi oleh para ahli dan akademisi melalui penggunaan berbagai macam teori pembangunan berkelanjutan. Dalam tujuannya, hal ini berfokuskan pada transformasi ekonomi yang telah menjadi satu tujuan capaian yang dikehendaki pemerintah di masa depan, karena dengan melalui pembangunan IKN di luar Pulau Jawa, maka kepadatan aktivitas bisnis dan ekonomi meluas dan tidak hanya berpusat di Jakarta serta beberapa kota penyangga lainnya. Akan tetapi, Kalimantan sebagai salah satu paru dunia dan pulau yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi, sedikit banyaknya yang akan dipengaruhi oleh pembangunan IKN, seperti berdampak pada kualitas lingkungan hidup dan ekosistem. Potensi kerusakan alam yang sudah terjadi akibat penebangan hutan, penebangan sawit, dan aktivitas industri lainnya akan semakin besar jika perencanaan dan implementasinya pembangunan tidak mengindahkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Apakah IKN memenuhi ciri-ciri administrasi pembangunan? Secara umum, pembangunan IKN sudah menunjukkan banyak indikator yang sesuai dengan ciri-ciri administrasi pembangunan. Yang pertama, change orientation. Administrasi yang berorientasi pada perubahan secara keseluruhan. IKN adalah proyek transformasi besar yang diorientasikan untuk mengatasi berbagai masalah yang berorientasi pada perubahan. Ciri-ciri selanjutnya yang telah dipenuhi oleh administrasi pembangunan IKN ini adalah yang kedua, yaitu goal orientation, yaitu administrasi yang berorientasi pada tujuan, yaitu di mana prinsip-prinsip ini akan menunjukkan komitmen untuk mencapai tujuan jangka panjang dan berkelanjutan dalam pembangunan IKN tersebut. Selanjutnya atau yang terakhir adalah progressive vision, yaitu unsur kemajuan yang diterima dari administrasi pembangunan, yang mana secara keseluruhan IKN mencerminkan unsur kemajuan dalam administrasi pembangunan yang terencana dan berorientasi masa depan. Baiklah, kita masuk ke dalam aspek-aspek administrasi pembangunan. Dalam administrasi pembangunan, menurut Tejokro Midojojo, terdapat aspek-aspek yang saling mempengaruhi, yaitu pertama, aspek politik. Keberhasilan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur tergantung pada stabilitas politik dan kebijakan pemerintah yang konsisten, serta dukungan penuh dari pemerintah pusat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Yang kedua, kita masuk aspek ekonomi. Aspek ekonomi, ketersediaan dana dan investasi sangat penting untuk pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN. Perencanaan ekonomi yang matang dan analisis biaya manfaat menentukan prioritas proyek. Investasi infrastruktur yang tepat dapat meningkatkan daya tarik IKN dan memperbaiki konektivitas dan mempercepat mobilitas. Baiklah, aspek yang ketiga yaitu aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya pembangunan yang tidak memperhatikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat dapat menimbulkan konflik yang pada gilirannya mengganggu kestabilan sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, mengadakan forum diskusi dengan masyarakat lokal untuk mendengarkan aspirasi dan kekhawatiran mereka sebelum melakukan pembangunan terbukti efektif dalam mengurangi
resistensi. Yang keempat adalah aspek perkembangan ilmu, teknologi, dan lingkungan fisik. Pemanfaatan teknologi modern dan pendekatan berkelanjutan dalam pembangunan sangat penting untuk meningkatkan efisien dan mengurangi dampak lingkungan. Menurut laporan Badan PBB, untuk pembangunan teknologi yang ramah lingkungan dapat mengurangi emisi karbon hingga 40% jika diterapkan secara luas dalam berbagai sektor. Yang kelima adalah aspek institusional, yaitu kelembagaan yang kuat dan struktur administrasi yang jelas memfasilitasi koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan serta meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pembangunan IKN. Yang pertama itu letak geografis. Pengaruh letak geografis terhadap pemindahan ibu kota negara atau IKN sangat krusial dan harus mengacu pada analisis lingkungan, seperti analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dan analisis SWOT. Yang kedua itu faktor kependudukan. Faktor kependudukan merupakan elemen penting dalam perencanaan pemindahan ibu kota negara atau IKN. Mencakup aspek terkait jumlah dan karakteristik penduduk di lokasi baru serta kota-kota di sekitarnya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pembangunan IKN yang ketiga adalah faktor kebijakan pemerintah, yang mana faktor kebijakan pemerintah ini memainkan peranan yang sangat krusial dalam menentukan arah dan keberhasilan pembangunan ibu kota negara atau IKN. Karena pelayanan pemerintah terintegrasi dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD dan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJPD ini memuat visi, misi, serta strategi pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun. Sementara RPJMD dirancang untuk periode 5 tahun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Penelitian juga menunjukkan bahwa daerah dengan rencana pembangunan yang jelas cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dengan angka pertumbuhan mencapai 6% per tahun dibandingkan daerah yang kurang terencana. Faktor yang mempengaruhi yang keempat ialah faktor politik. Faktor politik ini merupakan salah satu elemen penting yang dapat menentukan kebijakan pusat pelayanan ibu kota negara atau IKN karena politik menentukan arah laju suatu kebijakan dan mempengaruhi kepentingan berbagai golongan dalam mencapai pemindahan ibu kota ini. Dalam konteks pemindahan IKN ini, dukungan politik dari pemerintah pusat dan daerah itu sangat penting untuk memastikan kelancaran implementasi kebijakan yang terkait dengan pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan pengelolaan sumber daya. Misalnya, keberhasilan proyek pemindahan IKN ini sangat bergantung pada kesepakatan politik yang mencakup berbagai partai politik dan kelompok kepentingan yang akan mempengaruhi pendanaan, regulasi, dan serta dukungan masyarakat. Dan yang kelima adalah faktor historis. Faktor historis memberikan konteks dan justifikasi bagi pemerintah dalam merencanakan pemindahan IKN. Karena pemindahan ini bertujuan untuk mengatasi masalah warisan masa lalu sambil membangun masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. Sejarah panjang pembangunan yang terpusat di Jakarta telah menyebabkan berbagai masalah seperti kemacetan, pencemaran, dan penurunan permukaan tanah yang memerlukan solusi jangka panjang. Dengan pemindahan IKN ke lokasi yang lebih strategis, pemerintah tidak hanya berusaha mengurangi beban Jakarta, tetapi juga menciptakan peluang baru untuk pengembangan daerah yang lebih merata. Nah, kesimpulan dari materi kami ini adalah secara keseluruhan dari analisis faktor-faktor yang mempengaruhi administrasi pembangunan IKN menunjukkan bahwa keberhasilan pemindahan IKN bergantung pada integrasi berbagai elemen termasuk letak geografis, kependudukan, kebijakan pemerintah, faktor politik, dan konteks historis. Letak geografis yang strategis harus dianalisis dengan cermat untuk memastikan aksesibilitas dan efisiensi pelayanan. Pemahaman tentang dinamika penduduk dan partisipasi masyarakat adalah kunci untuk menciptakan legitimasi dan efektivitas proyek. Kebijakan pemerintah yang terencana melalui RPJPD dan RPJMD memberikan arah yang jelas, sementara dukungan politik dari berbagai kelompok dapat mempercepat proses implementasi. Terakhir, mempertimbangkan faktor historis penting untuk memahami tantangan yang ada dan menciptakan peluang pembangunan yang lebih baik. Secara keseluruhan, kolaborasi antara semua faktor ini sangat penting untuk menciptakan IKN yang berkelanjutan,
inklusif, dan mampu mengatasi masalah yang dihadapi oleh Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.